ko. Selamat. Selamat daw ko. Selamat. Ano sa? Ha? Tawag na to ang tog na. Kung na-queer, yun. Oh, shit. Bagaimana Pak? Di ruangan kan? Hei, Bapak Kadis, selamat. Sendiri? Ya, di sini sendiri. Oh. Ruangnya Pak Kadis. Ya. Sekretaris ya? Sekretaris sih ya. No, Oh. Ya, bagus. Bagaimana program? untuk kegiatan peternakan, ketahanan pangan dan perikanan itu yang dijalankan itu di bidang perikanan dengan peternakan. Oh begitu. Itu yang dapat dari bagi-bagi anggaran itu dapat porsi yang baik. Dapur yang baik. Ya. Sementara yang lain sudah Alat penangkap ikan? alat penangkap ikan kita dapat pendanaannya dari pusat. Dari Tahun pusat. ini tahun lalu ada, tahun ini juga ada. Perikanan yang sangat kelihatan produksi buat masyarakat kita di mana saja? Kawasan mana saja? Kalau kita itu lebih banyak ke perikanan tangkap. Perikanan tangkap. Budidayanya yang tambak-tambak yang kita sudah garap, tapi baru-baru Balai Saroja ini ada beberapa yang rusak, sehingga sekarang sedang dikerjakan dengan eksa bantuan pusat ke kelompok yang sudah ada satu tahun ini rencana. Itu untuk tambak ya? Untuk Eksa. tambak ya, itu perikanan budidaya. Perikanan budidaya. Kita lebih banyak ke perikanan. Dia kawasannya di mana saja? Kalau yang tangkap itu sepanjang pantai, mulai dari Kebelimo Timur sampai di Rania. Tapi pusatnya itu dia sediakan waktu itu tadi. Sambil Rania. Ya. Masih ingat berapa luas kawasan tambak? Oh, kalau tambaknya itu yang di Kobalima, yang di Laki Konto, dengan di sepanjang Kelekere, Asmuka Ain, pas itu ke arah Jawa itu, Iskama. ya. Kalau data detail tambaknya Data Pak detail. Arda. Saya minta supaya buatkan data detail, kemudian dibuatkan sentralisasi kawasan. Oh, ya. Itu Khusus kita ada untuk- profil perikanan. Nah, itu yang harus didesain sehingga ketika orang mau cari udang tempatnya di sini. Siap. Orang mau cari ikan tangkap apa? Ikan nase kayak ikan Belanak. ikan belanak. Ya, Oh, ikan beranak. belanak. Oh, belanak. Mas. Ah. Kita- Ini ntar udah kelihatan. Ini Ibu Kadis. Pak Bica, Ketersediaan dan distribusi pangan. ketersediaan dan distribusi pangan. Pangan ya? Ya. Wah, berapa yang tersedia, berapa yang didistribusikan? Nah, itu dihitung nanti setiap tahun itu kita terbitkan. Kampus ini ya? Bagaimana itu? Tidak ada, tapi mereka minta untuk kita tuh sediakan pangan sebagai cadangan pangan daerah, tapi kita Oh, tidak gitu. pernah ada anggaran, terus minta gudang. Kalau ini kita harus ada gudang untuk sediakan pangan cadangan itu, supaya kalau ada bencana begitu, kita untuk membantu masyarakat yang kena bencana. Tapi tetap tersedia tuh pangan di Tapi- tuh. Masyarakat ya. Kalau pangan masyarakat Masyarakat ada, ya. maksudnya pangan pemerintah Pak, bukan? Oh, pangan Iya, pemerintah. cadangan pangan pemerintah. Tapi selama ini sejak Melaka berdiri kita tidak pernah ada. Sejak Melaka Iya, berdiri. tidak pernah ada. Gedungnya juga tidak ada. Lalu ibu mengharapkan ada apa tidak? Kalau ikut aturannya kita Harus ada. Iya. Ya, ajukan Pak Kadis. Siap. Ya, harus kalau memang aturan diadakan ya kita adakan. Lagi program kita kan mau swasembada pangan. Kita sendiri tidak punya kemandirian pangan kan, harus diadakan. Iya. Ya Bu, ini bagus ini. Saya bisa tahu bahwa sejak Melaka berdiri tidak ada ketersediaan pangan. Ya, kalau cadangan pangan daerah untuk kita kabupaten itu tidak ada. Cadangan pangan untuk kabupaten tidak ada. Ya, cadangan pangan pemerintah tidak ada. Pemerintah. Tidak pernah sedia. Sejak Kabupaten Melaka ini dibentuk, Gudangnya juga tidak ada. gudang tidak ada, cadangan pangan tidak ada, kan begitu kan? Iya.
Yang ada justru kata Pak Kades masyarakat yang ada kan. Pangannya. Artinya Itu pangan pangan yang masyarakat. itu yang ada di masyarakat. Yang tersedia di masyarakat. Artinya masyarakat sendiri yang mandiri menyediakan, secara mandiri menyediakan, tapi dari pihak pemerintah Pemerintah sendiri sendiri tidak ada. belum ada. Bagus Ibu, saya ingin jujur poltek seperti itu. Ini kita lihat kan kelemahan di mana kita harus Terus mengisi. Pak, tadi ini Iya. saya tadi peternakan itu yang menjadi kendala untuk kita. Ini kita sudah satu kabupaten, tapi kita RPH tidak ada. Rumah potong hewan itu tidak ada. RPH itu rumah potong Iya, hewan. iya. Kita pungut retribusi dari situ, tetapi kita tidak ada itu RPH. Catat dan ajukan ke saya. Ya. Sebenarnya dari pusat mau mengalokir dana untuk bangun gedung itu. Yang jadi soal itu lahan. Lahan yang karena itu lahannya harus lahan pemerintah. Yang kita pernah ajukan untuk mengadakan, cuman prosesnya itu waktu itu oleh PEM. Dan menurut PEM itu adakan barang anak pemerintah itu harus ada appraisal. Waktu itu kita cari-cari yang sampai sekarang belum. Ya artinya kan begini Pak Kades, ini kan keluhan bawahan. Siap. Artinya dia merasakan. Ya. Nah, kelemahan kekurangan itulah manfaat saya sidak ke sini sehingga saya bisa langsung tembak dan langsung tahu. Kalau punya persiapan bisa aja laporannya benar, bisa juga request. Gitu. Jadi ajukan saja. Kalau kita harus terobos ke pusat, kita datang ke pusat. Toh. Tahun ini sebenarnya kita sudah ajukan itu, cuma kendalanya itu di lokasinya. Artinya sebenarnya, tapi kan ternyata tidak benar karena tidak ada lahan. Lokasinya ya. Bukan soal lahan. Tapi Ya. waktu pernah saya omong orang karantina karena urusan apa baik dari kita peternakan pas saya jadi Iya. peternakan saya omong tentang appraisal ini mereka bilang itu kecuali tanahnya harga miliaran itu baru bisa ada namanya tim penilai harga tanah. Tapi kalau harganya di bawah 100 jutaan itu tidak perlu. Oh, Jadi, sekarang begini, kita sekarang kan ada saya cari aset. dulu tanahnya. Kita kan ada aset, nanti kan kita lihat di Iya, perdata teruangnya. iya, iya. Mana daerah yang cocok untuk Sesuai dengan peternakan. angka gitu, Pak. Saya pikir itu di mana itu ada kok lahannya itu. Bahkan besar-besaran itu sebenarnya. Waktu zaman masih dulu kan itu mau dibuat peternakan besar-besaran di situ. Nah kita cek lagi lah. Ya, Tidak Bapak, maksudnya sekarang ini kita rumah potong hewannya itu harus ada di daerah ibu kota. Di kota. nah, kalau begitu kita cek aset kita. Iya. Jadi kita cari dulu Itu tanah ya. sesuai dengan amdalnya kita. Kita cek lahan kita, lalu tidak terlalu mempengaruhi lingkungan. Iya, iya. Karena potong barang itu kan pasti ada Ya. kajian Iya, amdalnya, limbah ya. limbah harus ada. Ada syarat tertentu Ya. untuk bangun RPH itu kurang lebih 15 tahun ke depan bukan merupakan kemungkinan perluasan kota. Permukaannya harus lebih rendah dari pemukiman. Habis itu dekat saluran pembuangan, saluran irigasi atau kali. Sebelum masuk ke kali ada prosesnya penjernihan, tetapi dia harus ada pembuangan. Kali keluar. Ya. Lerai pakai kali ring maksud kali banget. Ini kan kita carikan. Yang jelas ini ada kebutuhan. Karena memang wajar juga satu kota kabupaten kemudian tidak ada RPH. Nanti orang-orang yang Itu apa Pak Bupati kadang-kadang pembantaian itu esan istilah sih. penjaga. Penjaga. Rencana. Kita kadang-kadang kita malu juga Pak Bupati karena kita ambil salah PAD-nya dari situ. Cuma masyarakat penjaga ini mereka tidak mengklaim saja. Karena kita tarik retribusi, tetapi kita tidak menyediakan fasilitas. Ya sekarang kita siapa? Sekarang kan zamannya kan udah beda. Ini question? Pak. Mas. Oke. Terima kasih Wain. Thank you so much. See you next time. Mas, benar itu. Ruang perikanan yang ruang perikanan. Oh, Nusa Cendana University. Nepati kau koko. Pes anin. Anin lah tahan sama. Koko perikanan. Oh ternyata beo netate ya. Tapi sebetulnya buku yang harus Jawa. Soalnya Leo. Di Kletek ada SMK. Ada sementara. Apa yang mereka lakukan? Sementara ini anak-anak
lagi track industri, Hmm. pembina dari sini. Pembina dari sini. Ya, Di sana ada tambak juga toh. ya tambah. Itu masih tambak masyarakat atau sudah? Masyarakat Lalu Pemda sendiri? itu di Etuan. Itu ini. Berapa hektar? Untuk tambaknya sementara yang kita kelola itu 2 hektar 2 hektar. Dikelola oleh Pemda. dikelola. Ikannya dijual ke masyarakat. Dia jual kembali Hasilnya ke hasil ya, PAD. Berapa tiap bulan? itu 470 juta. 1 bulan? Iya. 1 tahun? Ya. Capai Kita- target? Kita panennya 1 tahun 1 kali. Panen 1 tahun 1 kali. Lalu dijual target 270 270 juta. Mencapai target itu? Ya, datanya ya. Siap. Pak Stef, datanya tolong dibuatkan sehingga kita bisa lihat. Kalau memang kita bicara data, tentu kita harus ada pembanding. Tahun ini kita punya, katakanlah, produk perikanan kita itu hasilnya apa saja, lalu di pasaran mana yang paling laris, paling laku di pasaran, kemudian berapa lakunya itu. Karena kalau target kita 270 miliar, 700 juta, maka harus tercapai. Kalau tidak capai berarti targetnya tidak tercapai dan belum tercapai sampai sekarang. Sudah berapa tahun jalan? semenjak perikanan dalam. Semenjak ada kantor perikanan, di sana juga ada program dari pemerintah untuk Karena itu dari Belu mau. oh Aset dari Belu. Kasih aset kemarin langsung masuk. Pemda Melaka sendiri belum ada penambahan atau pengembangan. Belum ada. Pak Kadis, kalau ada lahan kosong yang di mana ya coba dicek. Nanti aset-aset daerah coba kita lihat tuh. Kita pernah usulkan waktu masih di pertanian juga gitu, cuman kajiannya itu yang itu Pak Untuk beli yang begitu. beli klub itu kan dulu sudah buat tambak dan sekarang sudah tambak garam itu yang di sebelah gigit Oh bukan, berarti dia ada tambak tapi garam. Yang memang tambak ikan. tambak itu dulu tuh ada sih. Oh. Dari Belu sudah garam di sana di sebelah sebentunya. Sekarang sudah dialihkan ke tambak garam. Ya, kita sekarang fokus untuk target. Kalau 270 juta tiap tahun, capainya berapa sudah setiap tahun selama ini? Target 270 juta tiap tahun, tapi ternyata kenyataannya hanya berapa? Kemarin maksimal 80 juta. 50% juga nyampe. Ini itu nggak bicara target. Gitu. Karena bicara target ini kita programkan 270, target 270 itu mencapainya harus di angka itu atau mendekati angka itu atau bila mana perlu melebihi itu. Sehingga ada evaluasi. Lalu selama ini ada evaluasi. Hasil evaluasinya apa? Spekulasi target. Ini yang menjadi masalah sekarang ini. Tambaknya sekarang sudah dangkal sekali. Yang berikutnya masalah keamanan. Nah, di sana pagarnya sudah rusak semua, sementara buayanya keluar masuk. Waduh, jaga buaya ini. Harus buaya jaga buaya ini baru bisa. Iya. Ada satu kendala lagi ya, Pak Bupati. Baru-baru ini karena untuk perikanan itu supaya bisa menghasilkan PAD harus ada sejumlah biaya yang kita keluarkan. Iya. Waktu di tahun 2021 atau 2020 itu kita dikasih biayanya itu sekitar 70 juta untuk menghasilkan 170 itu. Tapi waktu refocusing kita hanya dikasih 36 juta. Sehingga bibitnya kita sudah beli, untuk makanannya yang kurang. Jadi waktu itu timbangnya itu seharusnya di 4 sampai 5 ekor per kilo, ini timbang sampai ada 10 sampai 11 ekor per kilo. Waktu Oke. itu soalnya di situ. Dibuatkan evaluasi. Gagalnya di mana, berhasilnya di mana,
Ya pakai analisis SWOT lah, ya kan tahu kan rumus itu. Kalau kawan-kawan yang sarjana pasti tahu ya, analisis SWOT. Kekuatannya di mana, kelemahan di mana, tantangannya apa, peluangnya apa ke depan. Pakai aja gitu, pasti bisa ada solusi. Ya, kita bisa evaluasi dan kita perbaiki, tidak boleh dibiarkan begitu. Kalau hanya 2 hektar, saya kira tidak pas untuk 1 kabupaten. Padahal tambak terlalu banyak di sini. Kalau itu memang PAD, kenapa kita tidak berani? Eksa yang dibantukan ke Melaka itu bukan eksa dinas. Eksa itu dibantukan langsung kepada masyarakat dan pengelolaannya oleh masyarakat dengan operasional oleh masyarakat. Sehingga yang pengurus ini supaya bisa eksanya itu berjalan dengan baik, dia harus pungut biaya untuk operatornya, untuk BBM-nya, untuk pemeliharaan eksa. Demikian. Dan itu bukan mereka sering sebut eksa dinas, tapi kontraknya itu antara Kementerian Kelautan dengan kelompok langsung. Kita pengawasannya. Demikian. Terima kasih. Ya. Berarti eksa itu bukan dari pemerintah. Dari pemerintah, dari pemerintah, kementerian, dari Kementerian Kelautan. Kontrak langsung kelompok. Ya, langsung. Bukan dengan dinas. Tetapi dinas tetap melakukan pengawasan karena teknisnya kita. Ya. Cukup. Woi, pasan ya perikanan. Pengawasan. Oke. Oke. Selamat ya. Selamat. Selamat Pak wartawan. Siap Pak. Selamat Pak Kabit.